memang semua ini milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh tanda tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Halo Habib, mau Mana? Iya nih ada pelayanan di gereja. Dari mana Bib? Oh, pelayanan di gereja. Aku dari ngisi pengajian sih. Wih keren. Tadi ngisi ke ibu-ibu. Waduh, Ibu-ibu. Ternyata ngomong ke ibu-ibu itu beda sama ngomong ke anak muda ya. bedanya apa Bib? Bedanya ya paling nggak jokesnya ya. Jokesnya? Jokes ke ibu-ibu itu dianggap tidak lucu sama anak muda. Jokesnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi bagi ibu-ibu justru jokes kita yang nggak lucu. Nah, betul, betul, bapak-bapak. betul. Tapi di apa? Di Protestan juga gitu nggak? Misalnya Iya. di gereja tuh beda nggak? Iya, setiap kali saya mau menyampaikan khotbah saya pasti ngelihat audiensnya juga. Oke. Kalau udah kebanyakan ibu-ibu biasanya jokesnya yang relate dengan mereka lah ya, Iya. dengan kehidupan ibu-ibu. Kalau anak muda, waduh ini harus lebih mutar otak sedikit. Betul. Karena nggak gampang ketawa mereka. Nah, nggak gampang ketawa. Kayaknya kalau bapak-bapak karena mereka sudah suntuk, Udah suntuk ya? mikirin banyak hal, dikasih jokes dikit aja udah ketawa. Langsung ger gitu ya. Biasanya beredar di grup WhatsApp. Betul. Mau ke gereja mana, pendeta hari ini? Hari ini saya ada pelayanan di gereja lokal saya di Selipi. Oh, di Sleepy. Iya, 2 kali khotbah hari ini. 2 kali khotbah hari ini? Betul. Padahal sehari 2 kali khotbah, tapi yang mayoritas tetap saya aja ya. Iya, bagi-bagi dong. Ngomong-ngomong, pendeta, kalau Protestan tuh enaknya itu atau sukanya itu disebut Kristen aja, Protestan atau Kristen Protestan sih? Nah, kalau yang benarnya seharusnya kalau menurut saya Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kenapa? Karena secara kan kita tahu di Indonesia ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Kalau di luar negeri ada satu lagi namanya Kristen Ortodoks ya. Kristen Ortodoks. Nah, jadi untuk menunjukkan persamaan bahwa kita sama-sama menyembah Allah yang sama, Tuhan yang sama, ya Kristennya itu Kristen pengikut Kristus artinya. Oke. Tetapi kita harus nggak boleh tutup mata, realistis bahwa ada perbedaan sih, sehingga kita disebut Kristen Protestan. Tapi kalau sehari-hari saya prefer lebih senang disebut Kristen aja. Oh, gitu. Kristen aja. Nah, terus yang menjadi beda antara Kristen Katolik tuh, Kristen Protestan sama Ortodoks itu apa biasanya? Karena kita secara esensi adalah menyembah Tuhan yang kita percaya sama dan kitabnya juga sama gitu ya. Mungkin ada beberapa tambahan kitab di Katolik, tapi kalau Ortodoks kelihatannya sama. Tetapi menurut saya yang menjadi perbedaannya adalah bagaimana hubungan antara gereja dengan Alkitab dan tradisi. Gitu. Jadi kalau Kristen Protestan kita mempercayai bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi. Manusia yang ngajar bisa salah,
tapi Alkitabnya nggak bisa salah. Oke. Gitu. Sedangkan Ortodoks atau Katolik mereka menambahkan ada di dalamnya ada yang namanya pengajarnya, yaitu mereka menganggap bahwa apabila kitab itu memang benar, tetapi tidak akan mungkin bisa dipahami oleh jemaat apabila tidak ada yang mengajarkannya. Oke. Jadi itu menurun ke yang lain-lain lah, Iya. masalah ada otoritas tertinggi seperti Iya. Paus dan lain sebagainya. Paus di Vatikan ya. Yang jelas saya tuh sering terus ditanya sama jemaah saya, Bib, kalau saya naik motor disalib apakah saya auto Kristen? Ya enggak dong. Nah, Pendeta, kalau inti ajaran Kristen Protestan itu apa sih? Nah, inti ajaran kekristenan menurut saya adalah kabar baik. Kabar baik itu yang kita terjemahkan sebagai Injil. Injil itu artinya kabar baik. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah kita ini semua adalah manusia berdosa. Dan di tengah keberdosaan kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kebaikan sedikit nggak akan bisa menutupi seluruh kesalahan kita. Contoh lah ya, misalnya saya nanti dari sini mau ke gereja tempat saya melayani, ada 10 lampu merah yang harus saya lewati. 9 lampu merah saya taati. 1 lampu merah saya langgar. Kalau polisi tilang saya, apakah saya bisa bilang, Bapak masa nggak perhitungkan, saya udah 9 kali bener loh. Gitu. Tetap ditilang, gitu. Walaupun 1. Jadi kita menyadari bahwa manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan karena dosa kita sekecil apapun harus dihukum. Nah, karena itu kita butuh pertolongan. Kabar baiknya adalah Allah mengasihi kita sehingga Dia datang ke dunia. So Tuhan datang dalam wujud manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dipertuhankan ya. Oke. Jadi kita sama-sama percaya bahwa tidak ada manusia yang dipertuhankan, tapi Tuhan yang menjadi manusia menanggung hukuman kita sehingga kita bisa diterima, diperdamaikan dengan Allah gitu ya. Nah, jadi inilah kabar baik itu, Yang bahwa menjadi inti. ada yang menyelamatkan kita. Nah, orang yang menerima kabar baik ini otomatis akan berbuat baik. Oke. Contoh, kalau saya sudah diampuni, dilunasi utangnya 5 miliar, masa ada orang yang ngutang 500.000 aja saya nggak ampuni? Oke. Demikianlah, jadi perbuatan baik orang Kristen bukan untuk mendapatkan sorga atau keselamatan, tetapi sebagai ungkapan syukur bahwa kita telah diselamatkan. Gitu. Oke. Ini ngingetin saya ke kata-katanya seorang sufi perempuan kalau di Islam. iya? Gimana itu? Ada namanya Robi'ah Adawiyah. Kata dia, beribadahlah bukan karena takut neraka. Karena ibadahnya orang yang takut neraka itu seperti ibadahnya seorang Buddha yang hanya takut pada Tuhannya. Dan janganlah kamu beribadah karena ingin surga sebagai utamanya. Karena itu seperti ibadahnya pedagang yang cuma pikirannya untung gitu. Tapi beribadahlah sebagai seorang hamba yang bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Dan itu mengacu kepada hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah nanya, Nabi, kamu ini kan udah bebas dari dosa dan pasti masuk surga, tapi kok masih ibadah, rajin gitu, banyak banget ibadahnya. Kata Nabi, aku ingin jadi hamba Tuhan yang bersyukur. Waduh. Jadi itu mengingatkan saya ke cerita itu. Dah, ini juga pendeta tuh, saya tuh kadang tuh bingung, kayak baptis tuh apa sih pendeta? Dan kenapa pakai air gitu? Oh iya. Kenapa misalnya nggak pakai, kalau pakai api agak repot ya. Kenapa pakai air gitu? Gimana tuh sih ceritanya? Baptisan itu adalah sakramen, kita menyebutnya. Apa itu sakramen? Sakral, berasal dari kata sakral, upacara kudus. Ya, itu adalah sebuah simbol untuk menyatakan pertobatan seseorang. Nah, pertobatan itu gimana? Yang pertama ya, di saat seseorang bertobat, maka kita tahu bahwa hidup kita itu bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Jadi Roma 6 ayat 4 bilang gini, kalau di Alkitab berkata bahwa seseorang itu di saat dia dibaptiskan, dia itu dikuburkan bersama-sama dengan Kristus,
lalu dibangkitkan dari antara orang mati sama seperti Kristus untuk hidup yang baru. So, baptisan itu adalah lambang penguburan. Menguburkan manusia lamanya, dan lalu dia dibangkitkan. Tentu nggak kita biarkan lama-lama ya. Iya, kalau lama-lama kayak nakal bisa kayaknya mati dia. itu. Mati itu di air itu. Kita bangkitkan, dia hidup dalam hidup yang baru. So itu simbol. Oh, simbol. Simbol mengubur manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Gitu. Ini juga nih ngingetin saya ke kata-katanya Rumi. Kata Rumi begini, matilah kamu sebelum kamu mati. Gimana Artinya sebelum kamu mati dalam artian kehilangan nyawa, matilah terlebih dahulu. Artinya bunuh nafsu dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali sebagai manusia yang lebih baik tanpa nafsu. Gitu. Betul. Nah kalau gerejanya tuh, tadi kalau salibnya kan tergantung yang jualan tuh. Nah kalau gerejanya, kadang bukan kadang sih, saya bingung pendeta. Bedanya gereja Katolik sama Protestan tuh dari arsitekturnya bisa kelihatan nggak sih? Ya secara budaya sih kelihatan. Tetapi ada juga yang mirip sekali loh. Contoh Protestan yang di Inggris itu namanya gereja Anglikan, itu mirip banget dengan budayanya, arsitekturnya dengan Katolik. So jadi memang kalau di Indonesia kelihatan banget sih. Gimana kelihatannya? Bedanya. Bagi saya tidak kelihatan soalnya. Ya biasanya Katolik itu lebih bangunannya lebih benar-benar menunjukkan arsitektur Roma gitu ya, mungkin ada menaranya, ada menara, ada lambang salibnya yang jelas dan lain sebagainya. Kalau Kristen Protestan dia nggak besar tapi kecil-kecil kebanyakan. Ada juga yang besar, tapi banyak kecil-kecil dan kadangkala ya gitu lebih modern ya bentuknya. Gitu bahkan ya. bisa di mall-mall. Bisa di mall gitu, di tempat-tempat ruang serbaguna gitu kita, ya. Kalau salah masuk Anda bahaya gitu. Anda belanja tiba-tiba masuk gereja tuh kan. Iya. Kadang kan bangunannya bahkan nggak ada, maksudnya nggak ada simbol gereja sama sekali. Iya, kan? kadang nggak ada bentuknya. Kadang nggak ada sama sekali. Nah, kalau di kita tuh ada NU Muhammadiyah misalnya, yang bahkan kadang lebarannya tuh beda. Lebarannya beda. Lebarannya ya? beda. Natalnya bisa beda nggak sih Katolik sama Protestan? Iya. Sama nggak? Atau pasti sama 25 Desember? Kalau di tanggal pemerintah ya kita sama sih 25 Desember, tetapi kita merasa itu bukanlah sebuah esensi ya, mau tanggal berapa merayakannya. Jadi tetapi secara tradisi kebanyakan orang Kristen Protestan merayakan Natal itu sebelum tanggal 25. Mungkin tujuannya supaya habis tanggal 25 kan akhir tahun bisa liburan. Oh gitu. iya, biasanya merayakannya sebelum. Iya, sebelum tapi tanggalnya 25 sama. Kalau tanggal resminya tanggal 25 sama Kristen Katolik dan pun juga Katolik. gitu ya. Dan beberapa kali saya pelayanan di gereja oikumene ya, artinya ada Katolik, ada Protestan di dalamnya. Mereka biasanya merayakannya setelah tanggal 25. Kayak kemarin nih saya Januari baru merayakan perayaan Natal bersama Katolik dan Kristen. Gitu. Kalian tuh pernah atau sering ibadah bersama? Bisa. Untuk perayaan-perayaan tertentu kayak Natal ini gitu. bisa bersama. Terus yang memimpin siapa tuh? Nah, kemarin saya tanya nih sama panitianya, ganti-gantian Pak Pendeta gitu. Tahun lalu Romo yang menyampaikan, tahun ini dari Kristen Protestan Pak Pendeta yang menyampaikan gitu. Seru. Iya. Iya, kalau di kita tuh kayak NU Muhammadiyah misalnya, Lebaran tuh berbeda karena basicnya adalah kalender Hijriah. Jadi kita ngelihat bulan dulu. Kalau bulan itu terlihat dengan mata telanjang atau dengan teropong, berarti itu sudah masuk Syawal. Tapi kalau di Muhammadiyah enggak, tinggal dihitung aja secara perhitungan. Udah masuk nggak? Kalau masuk ya udah. Makanya kadang beda tuh Lebarannya. Nah, tapi esensinya sama. Esensinya sama, bahwa Lebaran itu adalah Idul Fitri itu artinya kembali makan. Futur itu artinya makan, artinya setelah sebulan berpuasa. Dan ada juga yang mengartikan artinya kembali ke fitri. Karena jiwa kita sudah bersih, ditambah juga kita saling bersalaman dengan orang-orang yang mungkin kita melakukan kesalahan, ya udah akhirnya bersih kembali. Nah, kalau di internal Protestan sendiri ada nggak kayak keragaman NU Muhammadiyah gitu? Kita menyebutnya keragaman denominasi ya. Denominasi. Jadi dalam kekristenan sendiri ada ribuan denominasi, bermacam-macam beda. Ada tetapi itu bukan karena kita berbeda
Tuhan atau Iya, iya, berbeda sama sekali enggak. Kemungkinan cuman berbeda cara tata ibadahnya gitu ya. Mungkin beda fokus pelayanannya dan lain sebagainya gitu. Fokus-fokusnya biasanya apa aja, pendeta? Kalau di gereja itu? Sebenarnya kalau intinya kan sama ya, bahwa kita itu gereja itu dipanggil untuk namanya bersaksi, bersekutu dan melayani. Bersaksi, bersekutu, melayani. Bersaksi itu memberitakan kabar baik tentang indahnya Tuhan. Lalu bersekutu itu artinya berkumpul bersama-sama, beribadah bersama. Oke, berjamaah lah berjamaah. bahasa Islamnya. Melayani adalah kita melihat kebutuhan di jemaat dan di dunia dan bagaimana kita dipanggil untuk melayani kebutuhan sama. Nah, kebutuhan juga kebutuhan dunianya juga diurusin. Iya dong, nggak mungkin kita bisa bilang, ayo kamu udah nggak makan 5 hari, yuk doa lebih kenceng supaya kamu nanti dikasih burger dari sorga. Kan nggak mungkin gitu ya. Kasih makan dulu baru aja doa. Jadi kalau ada orang Kristen yang dikejar-kejar pinjol bisa masuk ke gereja ya? boleh. Karena saya itu sering tuh di DM kan teman-teman Muslim tuh. Bib, saya kena pinjol nih, gimana solusinya? Ya solusinya bayar. Tapi saya tahu ini maksudnya nggak mungkin solusinya doa, maksudnya minta tolong. Artinya memang tokoh agama tuh juga sering ngurusi juga urusan-urusan duniawi lah ya. Karena bagi kita dunia ini juga bagian dari akhirat. Siapa yang baik di dunia baik juga di akhirat. Bahkan saya ada orang yang ngomong gini nih. Saya suka banget kata-katanya. A church is not a club of saints, it is a hospital for sinners, dia bilang. Jadi gereja itu bukan tempat berkumpulnya orang-orang suci, orang-orang kudus gitu, yang berbakti hanya kepada Tuhan. Gereja seharusnya hospital, rumah sakit bagi orang yang berdosa gitu. Cocok. Jadi pembersihan. Pembersihan dong, itu tujuan kita ada. Nah, tapi pendeta pernah ini enggak sih? Kayak kenapa masih muda udah jadi tokoh agama? Pernah nyesel enggak sih? Karena kan kalau tokoh agama tuh di Indonesia tuh masih kayak dipandang gimana harus sempurna kan? Iya. Harus nggak boleh begini dan begitu gitu. Iya. Pandangan saya pribadi adalah menjadi tokoh agama itu adalah panggilan ya, dan saya nggak pernah kepikiran lah cita-cita dari kecil bisa jadi pendeta. Pendeta, kalau pendeta tuh melihat sosok Yesus itu seperti apa sih? Dan ada kisah keteladanan yang pas banget dengan diri saya nih. Iya. Bagi saya pribadi Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan, gitu ya. Dan bagi saya dia adalah modal bagi saya untuk bisa mengasihi sesama dan juga model bagi saya untuk bisa mengasihi sesama. Salah satu model atau keteladanan yang dia tunjukkan yang saya sangat kagumi adalah kisah di mana suatu kali ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, tetapi nggak tahu budaya saat itu gimana. Yang berzina kan nggak mungkin sendiri ya, pasti perempuan sama laki-laki. Tapi perempuannya yang diambil berdasarkan hukum Yahudi, diletakkan di tengah kota dan mereka pengen cobain Yesus dan bilang, "Guru, ini orang kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa kita lempari dengan batu hingga mati nih." Gitu. Bagaimana menurut guru? Dia tahu. Lalu Yesus berkata seperti ini, "Oke, barang siapa yang tidak punya kesalahan atau dosa, baiklah dia yang pertama kali melempar." Semua orang ngelepasin batunya dan nggak jadi melempar. Nggak punya dosa. Tetapi seharusnya perempuan itu tetap ketakutan karena ada yang berhak lempar. Yesus sendiri karena dia tidak pernah berdosa. Tetapi waktu di tengah ketakutan itu Yesus datang dan bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saya rasa itu yang membuat saya begitu kagum dengan pribadi Yesus, bahwa saya percaya orang diubahkan, berubah bukan karena penghakiman tapi karena penerimaan. Dia menerima, bukan menerima dosanya, tetapi menerima bahwa orang ini adalah pribadi yang punya kesempatan dan bisa berubah. Makanya ada di belakangnya, "Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi ya." Gitu. Jangan mengulangi ya. Jangan mengulangi. Kalau selain Yesus, pendeta, siapa tokoh Kristen
yang entah masih hidup atau baru sudah meninggal gitu, yang menurut pendeta sangat Waduh. berkesan? Banyak. Saya sangat kagum dengan salah satunya misionaris di Afrika namanya David Livingstone. Kenapa? Karena dia bukan hanya memberitakan Injil, tapi bawa transformasi perubahan di Afrika yang tadinya tidak ada air bersih, jadi ada air bersih. Orangnya yang tadi uneducated, ya nggak berpendidikan. Saya rasa agama seharusnya bisa menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjawab kebutuhan orang gimana cara supaya masuk surga gitu ya. Dan kalau di Kalau di Indonesia? Di Indonesia, waduh, banyak sih tokoh-tokoh yang saya Satu kagumi. Satu aja ya. Justru Kristen nih, saya justru Iya, kagum justru yang nggak Kristen. Kristen nih. Yang justru Kristen dong. Yang Kristen, saya kagum dengan salah seorang gembala kami, yaitu dia tokoh juga, tokoh kekristenan, namanya Bapak Bambang Wijaya. Bapak Bambang Wijaya, dia adalah salah satu ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, di mana beliau punya pemikiran yang tajam bagaimana seharusnya membangun kehidupan kekristenan di dalam bangsa Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya jago di kandang gereja, tetapi juga bagaimana hidup bermasyarakat dengan baik. Berbangsa gitu. baik ya. Dan seminimal-minimalnya kontribusi umat beragama kalau dalam Islam bagi masyarakat adalah orang lain menjadi aman dari lisan dan tangannya, kata Iya. Nabi Muhammad. Wow. Minimal tuh. Iya. Kalau nggak bisa ngasih manfaat, minimal Jangan orang lain menyakiti. aman. Ya. Bukan cuma dari tangan, apalagi di era medsos sekarang, dari lisan nih. Ini yang bahaya kan. Di medsos sekarang kan lisan. Dari jempol. Iya, dari jempolmu. Nah, kalau orang kayak saya nih, pendeta, dalam kekristenan itu mendapatkan keselamatan nggak sih? Aduh, ini pertanyaannya. Kalau tanya saya berharap semua orang masuk surga. Oke. Saya berharap semua orang bisa masuk surga. Tetapi tentu saja apa yang kita baca di Alkitab. Alkitab yang saya baca menyatakan bahwa semua orang katanya telah berbuat dosa. Nggak ada yang dosa, kita semua berbuat dosa. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kita harus berseru memanggil kepada satu juru selamat yang mampu menyelamatkan jiwa kita. Sehingga nggak peduli agama, menurut saya ya, nggak peduli agamanya apapun, selama dia menyadari bahwa dia orang berdosa dan memanggil berseru kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus, ya pasti menurut saya dia diselamatkan. Oke. Tapi harus menyeru kepada Yesus Kristus Iya. kan? Ya, sebenarnya agak mirip ya, di Islam juga begitu, bahwa keselamatan itu bagi orang-orang Muslim. Miftah babil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Nabi. Kunci surga itu adalah syahadat. Tapi kan tetap ya bahwa surga dan neraka itu hak prerogatif Tuhan. Kita bukan penjaga pintu surga ya. Betul. Artinya ya apakah nantinya betul-betul tidak ada orang Muslim yang nggak masuk surga? Yaitu kembali kepada hak prerogatif Tuhan gitu. Apalagi kalau ada orang yang disebut agamanya adalah agama fitrah, yang tidak sampai kebenaran Islam ke telinga mereka, sehingga mereka tidak pernah mengetahui bahwa ada kebenaran yang bernama Islam itu. Maka bisa jadi dia akan menjadi ahli surga gitu. Artinya tetap sih kembali hak prerogatifnya itu kepada Tuhan. Makanya pertanyaan itu agak susah itu saya. Agak susah ya. Tapi artinya kan kita tetap berdiri dengan iman kita masing-masing, bahwa dari bacaan kita terhadap kitab suci kita masing-masing, bahwa keselamatan itu milik umat kita masing-masing, walaupun pada akhirnya ya kembali kepada Semua agama itu kan eksklusif ya. Iya, semua agama pasti eksklusif. Tetapi dalam bermasyarakat kita harus inklusif. Inklusif, betul. Saya sering bilang Quran itu bilangnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi dalam kebenaran ya kita sendiri-sendiri. Iya, setuju. Nah, sebelum saya masuk nih, pendeta, takut telat juga. Soalnya Iya ya. iya, kasihan jemaatnya nunggu. Jemaatnya kan, nanti jemaatnya. Kristen itu kalau menurut pendeta Tommy asyik karena apa? Ya.
Kalau saya sendiri, secara pribadi lah, saya menganggap kekristenan itu asyik atau tertarik pada kekristenan karena saya ngerasa ada kemerdekaan di dalamnya. Kemerdekaannya artinya saya berbuat baik bukan ingin mengisi kuota kebaikan supaya bisa masuk surga seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi yang saya lakukan adalah saya ngerasa sudah mendapat jaminan keselamatan, karena itu yang Tuhan Yesus katakan, bahwa akulah jalan dan keselamatan dan hidup, gak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi orang yang percaya mendapat jaminan keselamatan. Lalu setelah itu saya berbuat kebaikan, bukan tujuan untuk ngedapat, bukan kayak sales yang pengen capek target penjualan supaya bisa dapat jalan-jalan gitu. Enggak, saya ngerasa saya sudah dapat. Yang saya lakukan ini murni sebagai rasa syukur saya. Saya menolong orang karena saya sudah ditolong Tuhan. Saya bermurah hati sama orang karena Tuhan sudah murah hati sama saya. Saya mengampuni orang karena saya udah diampuni lebih dulu sama Tuhan. Itu yang membuat jadi seperti ada kemerdekaan. Gitu. Ngomong-ngomong, pendeta, ini hand sanitizer. Waduh. Jangan sampai kita membawa kebaikan Tuhan ke rumah ibadah kita masing-masing, tapi membawa ketidakbaikan COVID-19 juga. Makanya. Ini saya suka banget nih. Baru kali ini ada Habib yang menyucikan pendeta. Saya jadi suci, kudus. Suci secara fisik. Suci fisik ya. Oke. Saya harus jalan dulu nih, Bib. Oke, pendeta. Oke. Semoga selamat sampai tujuan. Ya. Oh ya, jangan lupa ntar malam kita punya acara di rumah. Oke. Nanti malam Jadi ya. ngopi-ngopi bareng. Ada temen aku dari Kotak. Oke. Nah, band Kotak kan. Oke. Dia lagi mau ke rumah. Asik. Siap. Saya ngefans. Nanti malam ya, kita Nanti malam ya. ketemu ya Sampai di jumpa. ruang tengah aja ya. Iya. Oke, pendeta. Mari, Habib, saya jalan dulu ya. Siap.